Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 dengan judul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Melalui Program Keagamaan. Saya Iim Muhimah, Jabatan Guru PAI, Unit Kerja SDN 1 Bendungan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya, guru adalah pendidik profesional dengan tujuan utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan ASN. Maksud dan tujuannya, yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Ketiga, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Keempat, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 mulai tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan 25 November 2024 melalui moda daring. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon aman. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Yang pertama, pengadaan. Tahapannya yaitu perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Kedua, penilaian kinerja yaitu perjanjian kerja di tingkat individu dan di tingkat unit atau organisasi. Ketiga, disiplin PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. Keempat, hak, yaitu mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN atau APBD, kemudian diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Kelima, ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Visi misi SDN 1 Bendungan. Visi dari SDN 1 Bendungan yaitu menciptakan peserta didik yang cerdas, aktif, kreatif, dan inovatif dengan disiplin yang tinggi, memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia, serta tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dilandasi iman dan takwa yang didukung oleh lingkungan yang bersih, hijau, sehat, serta situasi belajar yang nyaman. Adapun misi dari SDN 1 Bendungan yaitu yang pertama, menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan pembiasaan yang bersifat spiritual dan sosial. Kedua, memberi keteladanan yang baik dalam keseharian baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ketiga, memotivasi siswa untuk berkolaborasi dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan hidup sekitar. Keempat, membiasakan siswa hidup sehat, bersih, dan tertib. Kelima, memotivasi siswa agar cerdas, kreatif, inovatif, serta berwawasan iptek dengan mengoptimalkan proses pembelajaran dengan dilandasi oleh kerjasama, tanggung jawab, dan mandiri. Keenam, mengembangkan bakat, minat, dan potensi siswa secara maksimal melalui kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan mandiri. Ketujuh, menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis antara sekolah, masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan lembaga terkait lainnya. Delapan, meningkatkan profesionalisme guru
atau personil dengan diikutsertakan dalam pelatihan, seminar, workshop, dan IHT. 9. Turut serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan dilaksanakan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Nilai dan etika OPD. Yang pertama, yaitu Renstra OPD memiliki program unggulan dan program pengembangan sarana prioritas. Kedua, Stok OPD, yaitu memiliki struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Ketiga, tupoksi dan kewajiban PPPK. Tugas pokok PPPK guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Fungsi guru yang pertama, fungsi instruksional, yaitu membuat perencanaan kemudian melaksanakan program pengajaran. Kedua, fungsi education, yaitu mendidik peserta didik menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Ketiga, fungsi manajerial, yaitu manajerial lingkungan dan suasana kelas. Kewajiban guru. Yang pertama, merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran. Kedua, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan. Ketiga, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama, dan etika. Keempat, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun rencana hasil kerja PPPK pada periode 2024 sampai dengan 2029. Rencana hasil kerja PPPK yang pertama yaitu Kultum, kuliah 7 menit harian dengan melibatkan siswa secara bergantian. Tujuannya memberikan pemahaman dasar tentang nilai-nilai agama dan moral kepada siswa secara rutin. Indikator, siswa menunjukkan perubahan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang disampaikan dalam kultum. Rencana hasil kerja PPPK yang kedua yaitu menyambut kedatangan siswa. Tujuannya memberikan kesan pertama yang baik dan membangun lingkungan belajar yang menyenangkan serta penuh semangat. Indikatornya, siswa menunjukkan sikap positif seperti senyum, semangat, dan partisipasi aktif secara selama acara penyambutan. Rencana hasil kerja PPPK yang ketiga yaitu melaksanakan sholat duhur berjamaah. Tujuannya mengajarkan pentingnya mengelola waktu dengan baik, terutama dalam melaksanakan kewajiban ibadah tepat waktu. Indikator, siswa menunjukkan sikap sopan, tenang, dan tidak mengganggu teman selama di masjid atau musola. Rencana hasil kerja PPPK yang keempat yaitu baca tulis Al-Quran. Tujuannya membantu siswa memahami nilai-nilai Islam melalui kemampuan membaca dan menulis Al-Quran dengan benar. Indikator, siswa mampu membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar, serta siswa mampu menulis ayat-ayat Al-Quran dengan tata cara penulisan yang benar. Rencana hasil kerja PPPK yang kelima yaitu lomba keagamaan. Tujuannya mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas siswa di bidang keagamaan. Indikator, meningkatnya prestasi akademik siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah maupun di luar sekolah. Rencana hasil kerja PPPK yang keenam yaitu membaca surat Yasin dan tahlil secara rutin yakni setiap hari Jumat. Tujuannya membentuk karakter religius pada siswa sebagai bekal kehidupan sehari-hari. Indikator, siswa menunjukkan perilaku lebih santun, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Penutup,
Demikian laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Saran, kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Adapun dokumentasi rencana hasil kerja PPPK. Dokumentasi rencana hasil kerja PPPK dengan kultum harian dengan melibatkan siswa secara bergantian. Dokumentasi rencana hasil kerja PPPK yang kedua yaitu menyambut kedatangan siswa dengan pembiasaan bersalaman. Dokumentasi hasil kerja PPPK yang ketiga yaitu melaksanakan sholat duhur berjamaah. Dokumentasi rencana hasil kerja PPPK yang keempat yaitu kegiatan baca tulis Al-Quran. Dokumentasi rencana hasil kerja PPPK yang kelima yaitu lomba keagamaan. Dokumentasi rencana hasil kerja PPPK yaitu yang keenam yaitu membaca surat Yasin dan tahlil secara rutin yakni setiap hari Jumat. Demikian presentasi laporan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.